Al-Quran itu para jamaah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada kita umatnya secara mutawatir. Jadi hikmah pertama dari Al-Quran yang harus kita pedomani adalah kita harus yakin bahwa Al-Quran itu kitab suci. Tidak ada alasan untuk tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab suci. Ada beberapa alasan yang meyakinkan kita untuk berprinsip bahwa Al-Quran itu kitab suci. Alasan pertama, Al-Quran itu murni produk dari Allah, bersih dari intervensi dan investasi manusiawi. Apa itu Pak, intervensi dan investasi? Itu bahasa sulit. Atau kalau bahasa sederhananya campur tangan. Jadi baik redaksi maupun isinya itu langsung dari Allah, bebas dari campur tangan manusia sedikit pun. Sejak 15 abad yang lalu, ketika diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, Allah sudah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan jika kalian ragu, kata Allah, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kalian menyangka bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan satu surat saja yang semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajak penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian merasa menjadi orang-orang yang benar. Sejak tantangan itu digulirkan oleh Allah sampai detik ini para jamaah, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat satu surat semisal Al-Quran. Apa ada yang sudah pernah mencoba? Ada. Di zaman para sahabat, pasca wafatnya Rasulullah, ada seorang kafir Quraisy bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia ini mengaku sebagai nabi. Dia mencoba membuat satu surat yang agak mirip dengan surat Al-Fil. Bunyi suratnya begini: Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Ia memiliki belalai yang panjang dan ia memiliki ekor. Para jamaah, ketika ini dibacakan di depan para penyair Arab, orang-orang Arab itu kan jago-jago syair, itu diketawakan. Apa ini maksudnya Musailamah? Memang redaksinya sudah mirip dengan bait-bait syair Al-Quran, tetapi ya, isinya itu jauh panggang dari api. Isinya sangat tidak berkualitas, sehingga dengan sendirinya hilang dari peredaran. Kalau di Indonesia para jamaah, apa yang dibuat Musailamah Al-Kadzab itu kan seperti lagunya anak-anak ya. Ada yang punya anak yang masih sekolah di TK, atau ada yang guru TK di sini. Itu kan seperti lagu gajah, binatang yang amat besar ya, telinganya lebar dan seterusnya. Saya tidak hafal karena bukan guru TK. Jadi sangat tidak berkualitas. Beda dengan Al-Quran, syairnya enak, isinya juga sangat berkualitas. Ini alasan pertama bahwa Al-Quran itu murni dari Allah, bersih dari campur tangan manusia. Alasan kedua, kenapa kita harus yakin bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci? Ajaran Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Kita yang laki-laki suka pada perempuan, betul Pak? Ada yang tidak suka pada perempuan, laki-laki, bapak-bapak ini? Kalau ada yang suka pada laki-laki ya itu perlu direparasi. Perempuan suka pada laki-laki. Al-Quran memfasilitasi dengan ajaran pernikahan. Kalau ada kitab yang dianggap sebagai kitab suci kok melarang pernikahan antara laki perempuan, itu kesuciannya perlu dilakukan. Tapi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka kebutuhan laki perempuan, perempuan ke laki-laki itu difasilitasi dengan pernikahan. Kita manusia hidup butuh makan, betul? Makanya ajaran puasa dalam Al-Quran itu cukup sejak fajar sampai maghrib. Yang namanya puasa wisol, puasa nyambung, ya, puasa ngableng bahasa Jawanya, dari pagi sampai malam, kemudian nyambung pagi lagi. Itu tidak hanya dilarang, bahkan diharamkan dalam ajaran agama kita. Puasa itu ya sejak fajar sampai maghrib. Kalau ingin puasa besoknya ya puasa lagi, tapi ketika sudah datang maghrib ya kita harus berbuka. Jadi ini alasan kedua sehingga kita yakin Al-Quran itu sebagai kitab suci. Ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Alasan yang ketiga para jamaah, ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu konsisten, tidak kontroversi, tidak bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ketika satu ayat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, maka di ayat manapun akan kita jumpai keterangan bahwa Tuhan itu satu. Kalau ada kitab yang dianggap suci, kok satu ayat menjelaskan Tuhan satu, di ayat yang lain menjelaskan Tuhan dua, di ayat berikutnya menjelaskan Tuhan tiga, itu kitab kacau. Tapi Al-Quran itu konsisten.
Sehingga kita yakini Al-Quran ini sebagai kitab yang suci. Hadirin jamaah sholat isya tarawih rahimakumullah. Setelah kita yakini bahwa Al-Quran ini sebagai kitab yang suci, lalu sikap kita berikutnya terhadap Al-Quran ini bagaimana? Ada satu keterangan di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam hidupnya, maka Al-Quran akan membimbingnya untuk masuk ke dalam surga, baik surga dunia, lebih-lebih surga di akhirat nanti. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, membelakangi ajaran Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai makmum dalam hidupnya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pilihan terserah kita. Kalau panjenengan ditanya, ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam atau makmum, Pak? Ingin menjadikan Al-Quran sebagai makmum atau imam? Imam ya, mantap ya. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai imam para jamaah, ke timur kata Quran, ke timur kita melangkah, ke barat kata Quran, ke barat kita menuju. Haram kata Quran, haram kita katakan. Halal kata Quran, halal kita katakan. Jadi kita harus mengikuti apa yang terkandung di dalam ajaran Al-Quran. Tapi kalau sebaliknya, ke timur kata Quran, ke barat kita melangkah, halal kata Quran, haram kita katakan, itu berarti kita membelakangi ajaran Al-Quran. Dan itu jangan sampai terjadi pada kita. Kita harus berusaha menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam hidup kita, sebagai panutan dalam hidup kita, sebagai referensi dalam hidup kita. Hadirin jamaah sholat isya tarawih rahimakumullah. Untuk mewujudkan Al-Quran sebagai imam dalam hidup ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Di hadis yang lain dijelaskan, man qara'al Qur'an fastasharu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu berusaha memahami isi yang dikandungnya, lalu menghalalkan yang dihalalkan dan mengharamkan yang diharamkan Al-Quran, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dari hadis ini para jamaah, setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam hidup kita. Langkah yang pertama, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Al-Quran waribun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran itu akan menjadi makhluk asing jika berada di tengah-tengah kaum yang tidak membacanya. Jadi biasakan gemar membaca Al-Quranul Karim, apalagi di bulan Ramadan. Kita tingkatkan, memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau di luar bulan Ramadan kita baca Quran sesempatnya, maka di dalam bulan Ramadan ini kita sempatkan betul. Kalau di luar bulan Ramadan, jika tidak sempat ya nggak buka Al-Quran, maka di dalam bulan Ramadan ini kita sempatkan buka Al-Quran. Setelah buka dibaca, jangan setelah buka ditutup lagi ya, sama saja. Kita tingkatkan, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini langkah pertama untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam. Pak Ustadz, saya ini sebenarnya senang membaca Quran, bahkan kalau bisa 1 hari 30 juz khatam. Tapi kebetulan saya tidak pernah belajar sejak kecil, sejak remaja. Akhirnya sekarang saya tidak bisa. Ya belajar di usia sekarang, Pak. Kan banyak sekarang majelis-majelis pembelajaran Al-Quran untuk usia lanjut. Saya itu sebenarnya ingin belajar, tapi malu, masa sudah besar, sudah tua belajar alif-alifan. Ya jangan belajar alif-alifan, Pak. Belajar alif temenan. Saya ini nggak malu, Ustaz, tapi waktunya kapan? Siang sibuk bekerja, malam sibuk ngurusi rumah tangga. Nggak punya waktu, Ustaz. Kalau kondisinya demikian para jamaah, yang membaca ayat-ayat yang dihafal. Nek sing dihafal kulhu ya kulhu di bulan baleni. Mosok kulhu gak hafal. Nek sing dihafal Al-Fatihah ya Al-Fatihah di bulan baleni. Intinya ada komitmen memperbanyak membaca Al-Quran. Atau yang paling minimalis lagi, ketika ada Al-Quran dibaca masuk ke telinga kita, kita nikmati, kita simak bacaannya, senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu luar biasa. Sudah didoakan malaikat agar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Utama-utamanya ibadahnya umatku itu adalah membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita ingin rumah tangga kita itu terang benderang, bukan sekedar terang karena lampu listrik 100 watt, maka gunakan rumah kita itu untuk sering-sering digunakan membaca Al-Quran. Kata Rasul, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Lampu listrik itu hanya bisa menerangi secara fisik, tidak bisa sampai menerangi hati atau batin kita. Tapi kalau Al-Quran itu akan bisa menerangi hati dan batin kita, sehingga kehidupan menjadi tenang. Hadirin jamaah sholat isya tarawih rahimakumullah, Al-Quran itu luar biasa. Dibaca dalam segala keadaan itu baik. Dibaca di rumah mewah baik. Dibaca di rumah gubuk reot juga baik. Dibaca untuk acara hajatan syukuran bagus. Dibaca untuk acara kematian juga bagus. In all season,
In all situation, dalam segala situasi Al-Quran itu bagus, baik untuk dibaca. Bahkan orang sakit gigi, ketika disetelkan lagu dangdut, itu dia bisa marah-marah, gak ngerti wong loro untuk nyetel lagu dangdut. Tapi ketika disetelkan bacaan Al-Quran, misalnya Muammar ZA, insya Allah gak akan marah. Bahkan bisa jadi menjadi obat dari sakit giginya. Al-Quran itu memiliki daya pesona yang sangat luar biasa. Tidak hanya bagi umat Islam, bagi orang kafir pun, Al-Quran itu memiliki daya pesona yang luar biasa. Dahulu di zaman Rasulullah, Abu Jahal dan Abu Lahab itu pernah berdiskusi. Mas Lahab, kata Abu Jahal, kita pikir-pikir, banyak kaum kita itu yang masuk Islam gara-gara mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam karena awalnya mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca adiknya. Lalu bagaimana, Jahal? Bagaimana kalau kita boikot saja? Mulai sekarang kaum kita tidak boleh mendengarkan bacaan Al-Quran. Kamu juga tidak boleh mendengarkan. Saya juga nggak mendengarkan. Baik, kita janji ya, nggak akan mendengarkan bacaan Al-Quran. 1 minggu kuat, Pak. Tiba-tiba ada kerinduan bagi orang kafir tadi, Abu Jahal, Abu Lahab itu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Akhirnya Abu Lahab itu nyelinap-nyelinap mendekati rumah Rasulullah karena ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Dia menyelinap dari sudut sebelah timur. Abu Jahal juga begitu, menyelinap dari sebelah barat. Akhirnya ketemu di sudut rumah Rasulullah. Lalu, loh, ngapain kamu di sini? Akhirnya sama-sama ngaku, kita itu harus jujur mengakui. Al-Quran itu memiliki daya pesona yang luar biasa. Kita itu rindu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya karena mereka belum dapat hidayah saja, akhirnya tidak berhasil masuk ke dalam agama Islam. Jadi langkah pertama para jamaah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Langkah yang kedua, untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam, fastasihharu, berusaha memahami makna yang dikandung di dalam Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara belajar. Sekarang banyak majelis-majelis taklim yang isinya ngaji kitab tafsir. Kita ikut di situ. Atau beli kitab tafsir, kemudian kita baca, kita pahami. Jadi setelah gemar membaca, kita berusaha memahami makna yang dikandungnya. Kalau kita memahami makna yang dikandung dalam Al-Quran, lalu mendengar Al-Quran dibaca, itu bisa menambah iman kita. Misalnya ada orang membaca surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita tahu kandungannya, langsung teringat memori kita. Oh, itu surat atau ayat yang bicara tentang betapa hebatnya Raja Abraha dengan pasukan gajahnya yang berusaha menghancurkan Ka'bah saat itu. Tapi oleh Allah dihalang-halangi dengan mengutus burung ababil, dan burung ababil itu mengambil kerikil kecil dari api neraka, dijatuhkan kerikil itu ke pasukan gajah Raja Abraha. Dan pasukan Raja Abraha kocar-kacir, tunggang langgang, hancur seperti daun dimakan ulat. Oh, meski begitu besar kekuasaan Raja Abraha saat itu, tetapi kekuasaan Allah jauh lebih besar dibanding kekuasaan Raja Abraha. Jadi tambah iman kita kalau kita memahami makna yang dikandung dalam bacaan Al-Quran. Tapi kalau kita tidak paham dengan maknanya, kita bisa salah respon. Ada ayat dibaca, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, karena kita nggak tahu maknanya. Di pojok itu nyaut toyib. Nah, padahal itu ayat tentang azab. Jadi ini pentingnya memahami makna yang dikandung di dalam Al-Quran. Ini langkah kedua para jamaah. Langkah ketiga, untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam, wa halalahu wa harrama haramahu, menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan yang diharamkan Al-Quran. Artinya mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Quran tidak akan memberikan berkah jika ayat-ayatnya kita baca, kita pahami maknanya, tapi tidak kita praktekkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita konsisten ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam, pertama tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Lalu kita berusaha memahami makna yang dikandungnya. Lalu kita amalkan dalam hidup kita ajaran-ajaran yang memang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi gemar membaca, berusaha memahami maknanya, dan setelah paham, kita praktekkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah sholat isya tarawih rahimakumullah, masih banyak yang bisa diulas dari Al-Quran ini, dan banyak keutamaan bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Tidak hanya ketika membaca sambil memahami maknanya, membaca tanpa memahami maknanya pun sudah diganjar dengan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, mari mulai sekarang kita berusaha untuk istiqomah membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang berada di dalam naungan Al-Quran, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang berpredikat bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.